Ya, cuaca buruk yang mengintai saat ini bertepatan dengan momen libur Natal dan juga Tahun Baru yang tengah dinikmati oleh masyarakat. Bagaimana pemerintah mewaspadai cuaca ekstrim saat libur Nataru? Untuk membahasnya, saya sudah bersama dengan Menparekraf Republik Indonesia, Pak Sandiaga Uno. Mas Sandi, selamat petang. Selamat petang Mas Reinhard, dan Ya. ini sesuai dengan namanya Bang Reinhard Sirait nih. Ini raining hard di Iya, iya. beberapa wilayah Indonesia, tapi tetap kita siap siaga dan kita pastikan kegiatan berwisata aman, Ya. nyaman, dan menyenangkan. Tentunya harus penuh dengan kewaspadaan. Nah, betul sekali Mas Adi, beberapa daerah tengah menghadapi cuaca ekstrim ya. Tapi apa imbauan dari pemerintah di tengah libur Nataru? Kita tahu sedang banyak-banyaknya orang berwisata, di saat yang sama tiba-tiba muncul potensi cuaca ekstrim yang melanda di beberapa daerah ini. Kami secara tegas sudah mengirimkan surat edaran kepada para pemangku kepentingan, khususnya para kepala daerah, dinas pariwisata daerah, untuk mengantisipasi arus kunjungan pergerakan wisatawan selama hari libur nasional Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, yang tetap mengutamakan protokol keselamatan, protokol keamanan, dan ini harus dipastikan mulai dari destinasi wisata sampai juga ke sentra ekonomi kreatif. Harus ada kesiapan petugas pengelola dalam pelayanan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan di daya tarik wisata, dan terus meningkatkan kesiapsiagaan dan informasi terkini berkaitan dengan cuaca ekstrim, Baik. potensi bencana, dan kita terus berkoordinasi dengan Basarnas, kepolisian, BNPB, dan kita sudah membentuk tim media center, serta sudah ada SOP yang berkaitan dengan penanganan manajemen krisis, khususnya untuk pengelola destinasi yang sekarang menjadi tentunya tujuan dari para wisatawan yang di libur Nataru ini total mencapai hampir 45 juta. Oke. Dan untuk mewaspadai cuaca buruk, mematuhi aturan dan petunjuk, dan yang terpenting adalah terus berkoordinasi dengan informasi Ya, terkini. Mas Menteri, apakah dengan potensi cuaca buruk ini memang sebaiknya disarankan wisatawan atau masyarakat menghindari tempat-tempat wisata yang berbahaya ya, mungkin daerah pantai kah, kepulauan dan lain-lain, atau bagaimana menurut Anda? Ya, kami sudah mengirimkan pesan meminta wisatawan untuk memperhatikan arahan atau imbauan dari tempat pengelola wisata, khususnya destinasi yang berpotensi mengalami anomali cuaca. Ya. Ini untuk pentingnya dari ancaman cuaca buruk maupun cuaca ekstrim. Dan ini tentunya kita utamakan keselamatan, safety first. Dan terutama wisata alam, para pecinta wisata alam ini harus melakukan adaptasi untuk mengikuti informasi terkini, agar jika situasinya membahayakan, kegiatan wisata outdoor ini ditangguhkan menunggu cuaca yang lebih baik. Nah, wisatawan juga harus mematuhi himbauan para petugas di lapangan. Jika diberitahu untuk berhati-hati, baik oleh lifeguard maupun oleh tour guide, mohon dipatuhi dan terus berkoordinasi dengan unit BPBD dan tim SAR setempat. Kami telah melakukan pemantauan dan tim kami sudah turun di lokasi-lokasi dengan koordinasi menyiapkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi dari perubahan cuaca yang ekstrim ini, dan sudah juga ada SOP manajemen krisis kepariwisataan yang telah dibagikan. Oke, Mas Menteri, catatan dari Kemenparekraf, bagaimana animo masyarakat di wisata Nataru ini, jumlah berapa banyak dan kemudian tempat-tempat mana yang menjadi favorit, dan sekali lagi ini yang perlu diantisipasi sampai dengan libur Nataru benar-benar selesai, Mas Menteri? Ya, libur Nataru ini sampai dengan awal Januari tentunya akan ada lonjakan mobilitas, terutama di kategori pantai, plaza, dan taman publik. Aktivitas pengunjung juga akan ada di beberapa destinasi yang menjadi favorit, terutama bioskop ya. Ini juga
kami melihat peningkatan yang sangat signifikan, 168.000 penonton atau sekitar 60 juta jika dikalikan 365 selama 1 tahun. Berarti ini ada potensi juga di penyelenggaraan event, khususnya event akhir tahun, konser musik di destinasi-destinasi favorit wisatawan. Perkembangan wisatawan Nusantara sejak 2020, di mana kita bisa mengendalikan COVID ini naik cukup signifikan dan 60% saat libur Natal dan Tahun Baru. Nah, oleh karena itu anomali cuaca jangan sampai mengurungkan rencana berlibur, tapi harus disikapi untuk disesuaikan, diadaptasi, terutama objek wisata alam pegunungan, danau, pantai, sungai maupun hutan. Nah, teman-teman, destinasi wisata ini kita tingkatkan kewaspadaannya. Berwisata di Indonesia saja aman, nyaman, dan menyenangkan, tapi awasi potensi bencana hidrometeorologi dan juga di daerah lereng yang berpotensi ada bencana tanah longsor. Kita sikapi dengan penuh kehati-hatian, tapi tetap kita berwisata di Indonesia karena ini adalah menggeliatnya ekonomi dan terbukanya peluang usaha dan lapangan kerja. Ini kita sudah tunggu 2 tahun libur Nataru ini. Kita harapkan dengan kehati-hatian kita, pergerakan wisatawan Nusantara ini tetap terkendali dan terkondisikan dalam keadaan aman, nyaman, dan wisata yang menyenangkan. Ya, jadi pesannya adalah jangan sampai kemudian menjadi panik ya, Mas Menteri. Tapi tetap berwisata, tapi juga penuh dengan kewaspadaan, apalagi di tengah potensi cuaca ekstrim ini. Terima kasih banyak, Mas Sandiaga Salahuddin Uno, Menparekraf Republik Indonesia, sudah berbagi bersama dengan kami terkait dengan cuaca ekstrim di libur Nataru. Selamat petang, Mas Sandi, sehat selalu. Terima kasih.